Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, sekarang kita bahas mengenai sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Selanjutnya, posisi titik pada koordinat kartesius selalu ditulis dalam pasangan berurutan, yaitu X, Y. Titik pada sumbu X itu disebut dengan absis, titik pada sumbu Y disebut dengan ordinat. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif. Kuadran kedua koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Kuadran ketiga koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif. Selanjutnya, kuadran yang keempat, yaitu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Simak koordinat kartesius berikut. Di sini dilihat ya. Ini sumbu X yang mendatar, ini tadi disebut dengan absis. Lalu ini sumbu Y yang vertikal, disebut dengan ordinat. Nah, letak kuadran 1 ada di sini. Jadi nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif juga. Kemudian kuadran yang kedua letaknya di sini. X-nya di sini negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran ketiga di sini nilai X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Dan kuadran keempat ini salah ketik ya. Ini bukan 3 tapi keempat, yaitu kuadran X-nya positif, kuadran Y-nya negatif. Ya, simak contoh berikut. Perhatikan gambar berikut. Ya. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Ya, pertanyaan yang A, coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nah, kita lihat. Nah, ini aliran sungainya melalui titik-titik ini. Coba kita sebutkan dari titik A dulu. Nah, ordinatnya berapa nih koordinatnya? Nah, tadi koordinat itu kan dinyatakan dalam bentuk X, Y ya. Jadi di sini min 7, 7. Kemudian titik yang misalkan aku ambil titik yang E. Berarti di sini 2,4 karena letaknya di kuadran 1. Jadi titiknya semuanya positif. Kemudian misalkan ambil contoh titik K di sini. Koordinatnya adalah min 2, min 4. Ya, dan seterusnya. Selanjutnya pertanyaan yang B. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran kedua, kuadran 3, dan kuadran keempat. Nah, tadi sudah dijelaskan, kuadran 1 letaknya di sini. Ya, dia yang memiliki absis dan ordinat positif. Jadi, titik yang dilewati aliran sungai pada kuadran 1 itu adalah titik D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, titik yang dilewati oleh aliran sungai yang berada di kuadran 2. Kita lihat kuadran 2 di sini. Kuadran 2 itu nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Jadi, titiknya adalah A, B, dan C. Kemudian, titik yang dilewati aliran sungai pada kuadran ketiga. Di sini kuadran ketiga. Kuadran ketiga tadi nilai X dan Y-nya negatif, sehingga titiknya adalah M, L, dan K. Yang di sini adalah titik di kuadran keempat, J dan I.
H ini masuknya di kuadran 1 karena dua-duanya positif. Oke, nah penjelasan Kiki nanti bisa diisikan di sini. Ya. Selanjutnya, terima kasih. Semoga bisa difahami dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.